Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 210. Man istaghroba an yunkidahu Allahu min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jazal qudrata ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Siapa yang merasa tidak mungkin dapat diselamatkan oleh Allah dari pengaruh hawa nafsu syahwatnya atau dihindarkan dari kelalaiannya, maka berarti ia telah memperlemah kekuasaan Allah. Sedang Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Hadirin, kita meminta kepada Allah tidak cukup hanya meminta sesuatu yang fisik saja, tapi yang batin juga, yang tidak terlihat, harus minta kepada Allah. Termasuk diantaranya minta supaya dihindarkan dari perilaku buruk diri kita, termasuk syahwat, amarah, atau hal-hal buruk yang ada pada diri kita yang kita sering sulit untuk mengatasinya. Ada orang yang senang sekali zina mata, padahal sholat, padahal baca Quran, padahal ke masjid, tapi kalau dalam kesendirian dia suka membuka hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Dan berulang-ulang dia minta ampun, tetapi dia lupa untuk minta kepada Allah untuk diambil kesukaannya melihat yang haram. Padahal Allah kuasa sekali itu. Karena Allah menguasai apapun juga. Kalau kita merasa, merasa ganjil, tidak mungkin saya diselamatkan oleh Allah dari nafsu syahwatnya, berarti kita sudah menghina Allah. Sama dengan Allah nggak akan mengampuni saya, itu juga lebih besar dari dosanya, karena dia sudah berburuk sangka terhadap janji Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini perbendaharaan surga, ini termasuk Ismul Azam. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah, dengan izin Allah. Itu bukan hanya kemampuan kita berbuat baik, tapi kemampuan kita menjauhi maksiat juga pakai ini nih. Tidak ada daya kita berbuat baik dan tidak ada kemampuan kita menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka bagi kita wajib mengevaluasi apa hal-hal yang lemah pada diri kita. Contoh zina mata, ya. Ada orang yang rajin ibadah tapi matanya tetap tidak terjaga. Kita harus serius minta kepada Allah supaya mata ini ditundukkan dari hal-hal yang haram. Jarang orang minta itu. Karena kadang terluput bahwa nafsu kita tuh sebetulnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan mudah bagi Allah. Bagaimana Allah membuat mata kita terjaga? Allah tahu.
Siapa yang menyesali, siapa yang menikmati, ketika dia aduh ya Allah, ampun, minta ampun dan tolong kuatkan diri saya untuk menghindar dari maksiat. Dan mudah bagi Allah. Nanti ketika melihat Allah kuatkan hati kita, tundukkan. Lihat, astagfirullah, tundukkan. Dan istafiq qalbak, minta tua ke hati itu nanti akan kuat nyaringnya. Yang biasanya nikmat saja, tapi tidak. Nanti mungkin Allah secara syariatnya akan membuka hati kita, kamu akan kehilangan nikmatnya ibadah. Kamu akan kehilangan nikmatnya munajat. Di hati itu akan ada beberapa alasan yang membuat kita lebih kuat. Kamu tidak jaga pandangan, kamu padahal sudah punya istri. Melihat di kantor, di jalan, istri tidak tahu, anak tidak tahu, Allah melihat setiap lirikan mata. Pulang ke rumah bisa jadi masalah di rumah. Mungkin ada pertengkaran, mungkin ada kejadian yang tidak enak di rumah yang tidak ada ujung-ujungnya, tetapi itu diundang oleh zina mata yang orang tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu setiap lirikan mata dan khianatnya, khianat mata dan niatnya. Jangan anggap remeh hadirin. Di kantor melihat istri orang lain, kita menikmatinya, Allah tahu. Atau membayangkan perempuan lain, ini maaf kalau bagi lelaki ya, ini tidak ada gerakan mata, bahkan merem matanya, tapi pikirannya maksiat, mikir perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan sasarannya itu adalah bisa artis, bisa orang, atau bisa istri tetangga, istri teman. Demi Allah, Allah tahu lintasan pikiran kita, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu, dan itu akan ada balasannya, pasti ada balasannya. Entah apa saja nanti terjadi dalam rumah tangga, apa dia jadi tidak mampu, apakah dia nanti jadi ada masalah dengan anak, dengan istri, atau masalah kesehatan. Jangan-jangan diundang oleh maksiat, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bagaimana ini? Nah, caranya adalah teruslah minta kepada Allah. Minta, kalau tidak bisa dalam bahasa Arabnya, minta, ya Allah tolong, jangan biarkan saya berpikiran kotor begini. Aduh ya Allah, tolong kuatkan saya menghindari pandangan ini. Tolong ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolonglah saya ya Allah. Astaghits, tolonglah, wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan. Harus hadirin. Jadi jangan berjuang sendirian. Saya tuh nggak bisa menghindar. Ya karena mengandalkan diri. Harus mengandalkan Allah. Kita semua punya rahasia dosa masing-masing.
yang sembunyi-sembunyi tapi tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud-maksud itu ya. Ya nanti saya akan ke sana. Saya akan ke toko itu, pamitan dari rumah ke toko. Padahal ada maksud. Kenapa saudara? Jadi melihat saya begitu, semuanya kelihatan ngahuleng. Wah, tahu sih katanya. Ya kira-kira saja karena standar itu hadirin dosanya. Dan jangan anggap remeh. Kalau kita sudah sadar dan kita merasa ingin lepas selain tobat, harus minta tolong kepada Allah. Benar hadirin. Karena godaan itu akan selalu ada. HP dipegang setiap saat, ya. Maka teruslah minta tolong kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah dari tipu daya setan. Jadi jangan menganggap ada sesuatu yang tidak mampu Allah lakukan. Semuanya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Harus selalu minta tolong. Marah. Ada yang pemarah dari awal sampai tua marah. Padahal setiap masalah itu ujian. Waktu SMP dapat masalah yang sama marah, gak lulus. SMA dapat masalah solusinya marah, tidak lulus. Kuliah, menikah, ada yang sudah pensiun pemarah terus, gak pernah lulus. Tidak pernah belajar bagaimana untuk lulus menghadapi kemarahan dirinya. Harusnya makin tua kita makin latadab, makin bisa mengontrol amarah kita, kejengkelan kita, mudahnya tersinggung, mudahnya jengkel, mudahnya meletup. Itu harusnya makin tua, makin hari bukan makin tua ya, karena ada orang yang tidak sempat tua, tapi sempat hari berganti menjadi tua, sama saja hadirin ya. Harusnya makin tua makin matang. Ini salah seorang guru saya di Jakarta, ulama Betawi, dikenal oleh para santrinya tuh tidak pernah marah itu. Senyum saja. Dan luar biasa pengaruhnya. Dan itu adalah sebuah karunia Allah. Sangat boleh jadi beliau memohon kepada Allah untuk diberi kemampuan mengendalikan amarah. Bagi teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang mudah meletup, mudah jengkel, ada yang mudah meledak, ada yang sumbunya pendek sehingga dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak. Harus tuh minta tolong ke Allah supaya diberi kemampuan mengendalikan amarah. Karena kalau sudah jadi pemarah, maka kita bukan bagian dari solusi. Kalau pemarah itu adalah bagian dari masalah dan bagian memperparah masalah. Jangan merasa dengan marah urusan jadi beres, tidak. Mungkin perkiraannya beres. Maaf, tapi luka di hati orang-orang itu tidak akan beres. Beri sini, datang sini, dia datang. Sepertinya selesai, tapi robek di hatinya itu belum tentu selesai setahun 2 tahun. Seperti kita dimarah guru dulu, ada yang ingat sampai tua tuh, dilempar kapur oleh gurunya. Padahal dengan dilempar kapur dia mengerjakan PR. Tapi robek di sini. Kemarahan itu, tapi saya sudah minta maaf.
Minta maaf itu seperti paku yang dicabut. Beda lagi nyabut paku dengan menutup lubang paku. Kalau hanya nyabut minta maaf, ya saya maafkan. Memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Nah, kalau seorang pemarah itu banyak luka di hati orang dan bisa kayak kaca pecah, susah disambung lagi. Kita harus minta tolong kepada Allah, jangan sampai jadi pemarah. Jadi jangan mengatasi marah sendirian, tapi atasilah kemarahan dengan pertolongan Allah. Itu adab yang paling benar. Begitu? Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Oh, ini kalau sebentar. Ada ayatnya? Bismillah. Quran surat Ali Imran surat ke-3 di ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ibadiyalladzi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, ya, yang dalam menjerumuskan diri dalam berbuat dosa. Dan janganlah kamu la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa, putus harapan dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah kuasa mengampuni semua dosa. Sesungguhnya innahu, dialah Allah, wal ghafurur rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Yang bagus hadirin, kita tuh sudahlah minta terus ke Allah, ya. Mohon ke Allah dalam segala urusan. Seperti wasiat kepada Siti Fatimah itu, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, wa ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi apapun, mau bicara minta tolong, mau pergi minta tolong, mau naik kendaraan berlindung ke Allah, di jalan minta tolong, masuk toko minta tolong.
Semua urusan terus ngegantel. Kalau ibaratkan anak ya, anak balita tuh, kalau ke ibunya tuh nempel sekali. Bahkan ibunya pergi dikit nangis, maunya megang. Harusnya kita tuh begitu ke Allah tuh ngegantel aja, nempel aja, nggak mau pisah dengan Allah sesaat pun, menghadapi apapun. Pulang ke rumah berlindung kepada Allah, lihat anak mohon pertolongan Allah. Jadi kalau mau nyuruh anak tuh minta tolong dulu ke Allah sebelum nyuruh ke anak. Karena anak dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan misal ya dengan istri marah, segera berlindung ke Allah daripada kita sibuk menjawab ya, supaya kita ditenangkan. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, supaya dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan. Dan kalau bicara itu bicara yang bisa dipahami. Jangan tergesa-gesa ingin menjawab, jangan tergesa-gesa ingin menjelaskan. Minta tolong dulu atuh ke Allah yang menguasai hati kita. Nah, kita ini masalah kita tuh ke Allahnya tuh jarang, kurang ngandelin, ya, benar? Dalam mau makan juga minta tolong supaya kita tidak diperbudak nafsu makan. Ya, saya tidak mau cerita yang kemarin ceritakan, janganlah aib. Ibu mah ngedengar aib nyuruh ceritakan. Itu tentang jengkol itu. Ini ada lagi, dia datang. Makanya jangan ragu-ragu nanya. Mungkin itu ya ada tersebar. Disuguhi nangka dengan parutan kelapa. Dia heran kenapa nangka dengan parutan kelapa. Tapi demi menghargai yang nyuguhin, dimakanlah nangka dengan dicocol-cocol dengan parutan kelapa. Niatnya adalah menghargai yang nyuguhin. Lalu sesudah habis nangka dan parutannya, Bu, sebetulnya saya baru pertama kali makan nangka dengan parutan, buat saya aneh. Kata yang nyuguhin juga, saya juga sama Den, baru pertama kali lihat orang makan nangka dengan parut kelapa. Loh, memangnya begitu? Iya, karena sebetulnya parut kelapa itu biasanya digunakan untuk membersihkan tangan kalau habis makan nangka, supaya getah-getahnya bisa dicopot. Dan parutan itu sudah 3 hari di sana bekas orang-orang yang makan, bekas orang-orang yang makan nangka di sini. Makanya itu teh kurang bismillah hadirin. Kalau bismillah pasti Allah nolong, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Cep, jangan dimakan parutannya. Allah mudah menggerakkan si ibu itu. Ini mah habis tuh bekas cuci tangan orang lain. Alhamdulillah lah tidak ada yang tersisa. Astagfirullah. Dah saya apa Bu, mau saya cerita tentang jengkol lagi? Saya kapok ceritain. Jadi gini ya ceritanya. Dah nggak boleh. Saya bukan pemakan jengkol karena saya tahu itu bau dan makruh. Masalahnya ketika duduk di warteg dalam keadaan lapar, persis garis lurus di depan tempat duduk tuh jengkol. Penasaran, cik itu nyobain. Padahal ya astagfirullah gitu. Nafsu lah ya karena lapar. Makan aja seporsi itu 5 kalau tidak salah jengkolnya tuh. Ternyata enak, lupa itu saya tidak makan jengkol dan makruh. Pesan lagi seporsi lagi. Wah, selesailah makan. Sudah jelas ini makan kurang berlindung ke Allah ya. Mulai enggak enak mulut tuh. Apalagi pakai masker, ya enggak?
naik sepeda, hos, aduh, pengeluaran dan pemasukan. Jadi bau jengkol, pas ke toilet, aduh ribut, bau apa? Astagfirullah. Pindah ke toilet lain, ribut lagi. Minum saja yang banyak supaya menghilangkan bau itu. Makin sering ke toilet hadirin. Sampai ke masjid tuh ngirim pewangi karena saya malu ya. Takut bau kemana-mana, tersiksa. Nah besoknya asam urat meningkat, sendi-sendi. Nikmatnya makanan berapa menit? Penderitaannya udah hampir seminggu ini asam urat masih naik. Itulah nafsu. Makanya harus berlindung ke Allah kalau makan itu ya. Karena ada lapar mata, ada lapar hidung, ada lapar pikiran. Duh enak nih. Makanya kalau mata lihat jengkol enak, cocolkan ke sini. Kalau enak ya cocolkan ke dia. Bagi kita makan itu harus selalu tersambung ke Allah supaya dikuatkan untuk menghindari nafsu yang membuat tidak baik. Maaf tukang jengkol ya, mungkin bagi sebagian mah jengkol nggak ada masalah, tapi bagi saya bermasalah. Berlindunglah ke Allah dalam segala urusan ya. Mau naik sepeda, niatnya sehat. Oh, berapa banyak yang pingsan, berapa banyak yang jatuh, berapa banyak yang ketabrak, berapa banyak yang masuk selokan, betul? Berapa banyak naik sepeda yang patah sepedanya, berapa banyak yang celaka. Sebaiknya berlindung kepada Allah, walaupun sangat jago bersepeda. Berkuda sunnah Nabi, tapi ada ujubnya, ada riaknya, dan kuda tidak dalam kekuasaan kita. Setiap saat itu kuda bisa loncat, benar? Bisa nyepak, bisa jatuh. Berlindunglah kepada Allah. Tidak ada yang jago dalam hidup ini. Yang ada tuh cuma satu, perlindungan Allah. Kalau orang selamat tuh bukan karena jago, karena Allah melindungi. Tidak berlindung saja dilindungi, apalagi berlindung, betul? Kita berbuat banyak dosa saja, Allah berbuat baik ke kita. Kata Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau kita berbuat baik. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini tamu yang satu bis sudah hadir belum sini? Alhamdulillah, terima kasih ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Qarib, ya Sami ya Bashir, duhai yang maha mendengar, ya Syahid, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami perlindungan-Mu dari apapun yang membuat kami lalai dari-Mu. Lindungi kami dari silau tipu daya dunia ini ya Allah. Jangan biarkan diperbudak keinginan. Lindungi kami ya Rabb dari nafsu, dari syahwat yang menggelincirkan, dari amarah yang membinasakan. Lindungi kami dari kemusyrikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Lindungi kami dari tipu daya setan ya Allah. Wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhluk-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari kemunafikan, dari kesombongan, dari kedengkian. Lindungi kami dari penyakit lahir, penyakit akal,
penyakit hati. Lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi kami ya Allah dari su'ul khotimah. Ya Allah, lindungi kami dari futur. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.